Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-13. Masih membahas mengenai metode numerik. Nah, hari ini kita masuk ke integrasi numerik dengan judul itu integral kuadratur. Nah, kita lihat konsep dasar integral tentu. Jika fx kontinu dalam selang AB dan jika f besar x adalah integral tertentu dari fx, maka kita ketemu dengan konsep integral seperti ini. Nah, ini masih ingat mungkin di pelajaran kalkulusnya kemarin, kalau ada integral dari fungsi fx dx dengan batas atas dan batas bawah AB, maka integralnya itu sama dengan f besar x batas atas dengan batas bawahnya, kemudian kita kurangkan, jadi kita substitusikan A-nya ini ke F ini dikurangkan dengan substitusikan B-nya ke F besar ini. Nah, inilah nilai integral tentunya. Nah, konsep integral tentu ini kita pakai nanti di sini, di integral kuadratur ini. Nah, kenapa kemudian muncul integrasi numerik ini? Dikarenakan di awal kemarin juga kita sempat bahas bahwa kadang-kadang metode analitik itu tidak menemukan solusi. Dan jadi integral yang biasa kita lakukan itu menggunakan metode analitik, mungkin akan ada beberapa fungsi tertentu yang akan sulit dicari atau ditentukan integralnya menggunakan metode analitik, atau bahkan solusinya memang tidak ada sama sekali. Seperti itu. Ini kemudian digunakanlah metode integrasi numerik ini. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada fungsinya yang mau diintegralkan itu adalah 2x min 10 itu dengan batas atas dan batas bawahnya 0 sampai 2x min 10 dx. Maka untuk menentukan hasilnya itu ingat lagi konsep pengintegralan di awal. Dan kalau misalkan integral secara umum dari sebuah fungsi x pangkat n, integral yang tak tentu, itu maka integralnya adalah, kita tulis lagi, ax pangkatnya ditambah 1, jadi pangkat yang barunya itu adalah n plus 1, kemudian ini dibagi n plus 1 bagi pangkat yang barunya. Nah, kalau integral tak tentu itu biasanya ada plus konstanta tertentu, plus c. Jadi kita mengenal anti derivatif, ini adalah anti turunan. Nah, ini secara umum integralnya adalah untuk x pangkat n itu adalah x pangkat n plus 1 dengan pangkat n tambah 1 dibagi pangkat yang baru tadi yang n plus 1. Nah, ditambah sebuah konstanta tertentu.
Tapi kalau dia integral tentu, konstanta ini diganti dengan batasnya seperti ini. Nah, ini adalah fx besarnya. Nah, ditambah coba konstanta. Tapi kalau integral tentu, konstanta ini hilang, diganti dengan batas atas dan batas bawah ini. Batas bawah dan batas atas. Nah, jadi dari ketentuan ini, maka kita integralkan dulu 2x min 10 ini, jadinya x kuadrat min 10x. Nah, 10x. Kemudian dengan batas atas dan batas bawahnya 2 dan 0. Maka berdasarkan konsep ini tadi, kita substitusikan batas atasnya, kemudian dikurang dengan substitusikan batas bawahnya, dapatlah nilainya minus 16. Nah, ini. Jadi integral ini, kalau ini kita menggunakan metode analitik seperti ini. Nah, kalau yang ini fungsinya masih tergolong fungsi yang sederhana, jadi bisa kita selesaikan, kita integralkan fungsi ini, kemudian dapatlah nilainya minus 16 ini. Nah, tapi yang tadi ada beberapa fungsi yang mungkin tidak bisa diintegralkan menggunakan metode analitik, bahkan hasilnya bisa jadi tidak ketemu gitu. Nah, kemudian dari sinilah para ilmuwan kemudian mencari metode numerik untuk menyelesaikan integral itu. Nah, jadi integrasi numerik itu digunakan ketika yang pertama tadi, kalau secara analitik itu sulit diintegralkan fungsinya, ataupun bisa jadi tidak ada solusinya secara analitik, atau menggunakan rumus-rumus biasa yang sudah baku. Nah, itu. Kemudian juga ketika fungsinya itu diberikan dalam bentuk tabel, bentuk angka atau tabel, nah maka untuk menyelesaikannya integralnya itu kita menggunakan metode integrasi numerik. Nah, baik, sekarang kita lihat contoh. Di sini ada contoh, kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva dengan fungsi fx sama dengan 2x plus 3 pada selang 1 sampai 3 dan di atas sumbu x. Nah, kalau kita gambarkan fungsi ini dalam bentuk grafik, dapatnya grafiknya seperti ini. Nah, berupa garis lurus. Kebetulan kita akan mencari berapa luas daerah di bawah kurva ini yang diarsir, yang dikasih warna orange ini ya. Nah, ini akan kita cari. Nah, cara yang pertama itu kita menggunakan konsep integral tentu tadi. Jadi fungsinya 2x plus 3, kemudian dengan batasan yaitu 1 dan 3. Nah, kita selesaikan 2x plus 3 ini, kalau kita integralkan hasilnya adalah x kuadrat plus 3x dengan batas atas dan batas bawahnya ini. Kemudian kita kurangkan, dapat hasilnya 14. Nah, kemudian cara yang kedua menggunakan konsep luasan trapesium. Jadi ini
Ini cara analitik menggunakan cara-cara jabar, rumus. Nah, sedangkan ini menggunakan konsep luasan trapesium. Nah, jadi ini merupakan cara numerik. Nah, di sini jadi konsepnya itu ya kalau yang fungsi ini kebetulan ini bisa diselesaikan dengan cara analitik. Nah, tapi kalau fungsinya tidak bisa atau sulit, maka kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, jadi kita gantikan fungsi ini tadi, karena bentuknya kalau kita gambarkan secara grafik ini berupa bentuk trapesium. Trapesium itu, mencari luas trapesium itu adalah ini tingginya. Jadi kalau dari 1 sampai 3 ini merupakan tinggi dari trapesium, biasanya disimbolkan dengan H kalau di buku-buku atau referensi tertentu. Nah, ini H-nya, kemudian luas trapesium itu adalah setengah H dikali penjumlahan antara sisi yang ini. Ini sisi ini. Nah, satu dan duanya ini. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. S1 itu adalah 9, kemudian S2 nya itu adalah 5, dengan tingginya adalah 3. Tingginya 2 ya, tingginya 2, ini karena dari 0 sampai 3, tapi kalau di sini 1, 2. Nah, tingginya 2 kita substitusikan, hanya setengah dikali 2 dikali 5 ditambah 9, hasilnya sama 14. Nah, itu. Jadi di sini ada metode lain untuk menentukan luas ini, yang biasanya kita menggunakan konsep integral tertentu ketika kita mau menentukan luas daerah di bawah kurva seperti ini. Nah, jadi bisa menggunakan konsep luasan trapesium seperti ini. Oke, nah kemudian untuk jenis-jenis integrasi numerik, metode integrasi numerik ini ada beberapa. Nah, yang kita bahas ini hari ini adalah integral kuadratur. Kemudian nanti kalau masih ada waktunya, mungkin kita akan masuk ke integral trapesium. Nah, tapi sebenarnya metodenya ada beberapa ini juga ada banyak juga. Nah, mungkin ada metode lain yang lebih baru dari sini. Nah, tapi yang kita bahas adalah dua ini. Walaupun mungkin kalau dibandingkan yang ini dia lebih akurat dibandingkan ini. Tapi sebagai awalnya, dasarnya kita membahas dua ini dulu. Nah, konsep dasar integral kuadratur. Integral titik kuadratur secara numerik itu didefinisikan dalam bentuk rumus seperti ini. Nah, dengan x1, x2 sampai xn itu merupakan titik kuadratur, dan A-nya ini adalah integral ini. Kemudian nah, nanti untuk menentukan nilai A ini, ya kita harus mencari L-nya ini dulu. Nah, di mana L-nya ini adalah, nah kemarin sudah sempat ketemu di interpolasi numerik ya, interpolasi Lagrange.
Nah, interpolasi Lagrange ini nanti dari sini kita menentukan A-nya. Jadi kita mendekatinya dengan interpolasi Lagrange. Oke. Ini ada contoh. Tentukan nilai dari integral fx dx dengan batasan 2 dan 7 dengan menggunakan metode integral titik kuadratik jika diketahui ada 3 titik ketelitian sampai dengan 2 desimal. Nah, titiknya seperti ini. Nah, ini jadi kalau fungsinya itu tidak diketahui persamaannya itu, nah disinilah kita bisa menggunakan integrasi numerik untuk menentukan integralnya. Jadi yang diketahui hanya dalam bentuk tabel ini titik-titik tertentu saja. Nah, langkah awalnya adalah kita menggunakan interpolasi Lagrange menentukan nilai masing-masing L-nya itu. L1-nya, masih ingat rumusnya, kalau L1 itu seperti apa? Nah, X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X2, kemudian X1 min X3. Dapatlah, nah, persamaan seperti ini. Jadi kalau interpolasi itu, baik interpolasi Lagrange ataupun interpolasi Newton, kalau tidak kita masukkan nilai X-nya, dia berupa persamaan seperti ini. Hanya bisa digunakan untuk memprediksi ataupun meramalkan fungsinya itu, nilai fungsinya itu ke depannya. Tinggal kita gantikan saja nanti mau X-nya berapa, akan dapatlah nilainya. Nah, tapi kalau tidak kita gantikan nilai X-nya, dia dalam bentuk persamaan seperti ini. Yang satunya dapatnya dalam bentuk persamaan seperti ini, kemudian yang L2-nya kita masukkan rumus interpolasi Lagrange-nya, X min 2, kemudian X min 7, kemudian 4 dikurang 2, kemudian 4 dikurang 7. Apalagi persamaan seperti ini. Nah, kemudian yang L3-nya itu dapat persamaan seperti ini. Nah, setelah ketemu nilai masing-masing L-nya, maka kemudian kita akan menghitung A-nya tadi. Nah, di sini kita menggunakan konsep integral tentu tadi untuk menentukan nilai A-nya, yaitu integral tentu dari Lx xi. Nah, ini jadi nanti kita cari masing-masing untuk X yang satunya berapa, X2-nya, kemudian X3-nya. Jadi untuk AX1-nya berapa, AX2-nya berapa, kemudian AX3-nya berapa. Nah, kita integralkan masing-masing nilai L-nya tadi, maka didapat A1-nya itu 0,42, kemudian A2-nya 3,47, dan A3-nya 1,11. Nah, untuk mengintegralkan ini, ingat konsep integral lagi. Integral. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, yang pecahan seperti ini bisa kita keluarkan dulu. Kalau misalkan untuk seperti ini. Nah, 1/10-nya itu kita taruh di depan. Kemudian kita taruh di depan, kemudian kita integralkan yang
fungsi. Dua delapan di X. Nah, kali ini jadi min seperenam. Min seperenam integral X kuadrat min 9X plus 14 Y. Yang ini min ini 1/15 per 15 tinggal mengintegralkan yang di sini nantinya. 6x kuadrat integralkan jadi apa, 6x integralkan jadi apa, kemudian 8 diintegralkan jadi apa, kemudian kita substitusikan masing-masing batasannya. Nah, kenapa ini 2 dengan 7? Karena batasannya itu diminta ya di sini 2 sampai 7 batasannya. X-nya 2 sampai 7. Nah, itu nanti dicari. Ini kalian sudah pernah dapat di kalkulus 1. Nah, ini mudah-mudahan nggak kesulitan untuk menentukan integral ini, karena ini masih yang sederhana ya. Sederhana, kuadrat min 6x plus 8 diintegralkan, kemudian 15-nya ini nanti dikalikan nih. Setelah hasil integral ini, 15 ini bisa tetap di luar juga nanti ketika kita masukkan batasannya. Nah, jadi kalau setelah diintegralkan kemudian masukkan batasan 2 dengan 7 ini untuk mendapatkan hasil ini. Nah, hasil masing-masing ini kemudian kita tentukan integralnya. Nah, masukkan konsep integral kuadratur tadi. Nah, 1 sampai 3 I-nya datanya ini ada 3 titiknya, kemudian A-nya sudah kita tentukan masing-masing. Ini pakai lambang sigma, ini artinya dijumlahkan nanti A ini AXI dikali FXI jumlahkan dengan mulai I-nya dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ini. Kalau di sini sampai 3 ya. Jadi A1, A2, A3, A1, A2, A3-nya dikalikan F1, F2, F1-nya ini, F2-nya ini, kemudian F3-nya ini. Nah, dapatlah hasilnya 19,03. Oke, ya. Nah, jadi untuk integral kuadratur ini, nah ini rumusnya, jadi konsep ini. Nah, kalau dia berupa titik-titik tadi x1, x2 dan sampai ke n, maka bisa kita tentukan integralnya itu menggunakan rumus seperti ini. Ini rumusnya. Kemudian untuk menentukan A-nya ini gimana? Integral daripada L, dimana L itu adalah bentuk dari interpolasi Lagrange. Baik, kira-kira seperti itu ya. Untuk integral kuadratur ini nanti dicoba. Ini ada berapa soal latihan. Baik, untuk materinya kita sampai di sini. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.